Jakarta, 2 Desember 2018. Jalanan sekitar Monas dipenuhi oleh kerumunan berbaju putih yang mengikuti reuni 212. Seketika juga, suara bising dari kendaraan ditenggelamkan oleh teriakan massa dan pidato dari berbagai tokoh. Aksi yang dulu digunakan sebagai tuas untuk menjatuhkan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok kini telah menjadi topik berbagai perdebatan. Apakah aksi ini berbau politis atau secara murni agamais? Dan terlebih dari itu, kenapa tidak ada media yang meliput secara langsung? Menjadi seorang jurnalis atau pers bukanlah profesi tanpa resiko. Meliput sebuah event dengan penuh atmosfer politis memberikan resiko yang signifikan. Jadi, apakah jurnalis itu hanya datang dan menyorot hal-hal yang heboh, atau ada hal-hal yang tidak bisa mereka cover? Meskipun aksi ini sangat sulit untuk dilewatkan, hampir tidak ada peliputan dari media mainstream seperti Metro TV. Kurangnya kehadiran media ini membuat marah Capres nomor 2 Prabowo Subianto yang menyatakan kekesalannya bahwa aksi yang didatangi 11 juta orang itu tidak diliput. Media dituduhnya sebagai alat penguasa yang tidak netral karena tidak meliput aksinya tersebut. Pernyataan serupa dilontarkan oleh Rocky Gerung dalam acara Indonesia Lawyers Club. Dia mengatakan bahwa absensi media dalam aksi tersebut adalah sebuah bentuk penggelapan sejarah. Media telah disamakan sebagai humas pemerintah oleh tenaga pengajar UI tersebut. Bahkan, panitia penyelenggara aksi 212 tersebut meminta klarifikasi kenapa pers tidak hadir untuk meliputi aksi mereka. Di berbagai belahan dunia, jurnalis dan reporter sering menjadi korban penangkapan, ancaman, dan kadang-kadang sampai harus meregang nyawa. Kita tidak bisa melupakan gertakan dan ancaman yang dialami oleh reporter Metro TV dan Kompas TV ketika meliput aksi 212 2 tahun yang lalu. Terdengar teriakan usir atau tipu ketika iringan reporter tersebut dikerumuni oleh massa yang menolak kehadiran mereka. Sepertinya selalu saja mereka itu disalahkan, baik meliput maupun tidak meliput. Mengingat bahaya yang harus mereka hadapi, majalah Time sempat menyematkan Person of the Year bagi mereka yang meresikokan nyawanya untuk memberitakan kebenaran. Di cover majalah tersebut tertera wajah ikonik Jamal Khashoggi yang diberitakan meninggal di konsul Arab Saudi di Turki. Berdasarkan beberapa laporan, Jamal meregang nyawa dengan cara dimutilasi secara keji selama 7 menit lebih. Jauh di timur, pemerintahan Myanmar memenjarakan jurnalis Reuters, Wallon, dan Kyaw Soe yang juga muncul di majalah Time. Dituntut, dimusuhi, siksa, atau dibunuh, kehidupan seorang pemberita pers selalu penuh dengan resiko. Sayangnya, Indonesia belum maksimal dalam melindungi kebebasan pers. Berdasarkan peringkat Reporters Without Borders, Indonesia berada dalam peringkat 124 dari 180 negara dengan nilai 39 dari 100. Ini tidaklah mengejutkan. 30 tahun otoritarianisme dan demokrasi yang masih diselingi oleh hasutan menjadi faktor pembentuk perilaku masyarakat terhadap pers. Perilaku Prabowo Subianto yang terkesan anti terhadap media telah menjadi sebuah contoh bagi pengikutnya seperti partisipan 212. Media sekuler atau seperti yang dikatakan Rocky Gerung, humas pemerintah, merupakan tuduhan yang sering dilontarkan ke media mainstream. Sifat ini menyerupai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mengucilkan media dan pers di dalam pernyataan-pernyataannya. Hai guys, terima kasih sudah menonton video ini. Di kedepannya, kita berharap Hipotesa dapat meliput isu-isu terkini dan juga menerangkan hal-hal dasar seperti ideologi dan konsep-konsep lain. Terima kasih.